Kemudian selanjutnya pembelajaran itu. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran itu sendiri? Jadi pembelajaran eh, dengan menggunakan metode mengajar konvensional umumnya berlangsung satu arah yang merupakan transfer atau pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai, dan lain-lainnya dari seorang guru kepada siswa itu sendiri. Nah, jadi pembelajaran adalah suatu metode atau suatu langkah yang umumnya berlangsung satu arah. Artinya seorang guru mentransfer pengetahuan, baik itu pengetahuan informasi, norma, nilai, dan lain-lainnya kepada peserta didik. Nah, proses semacam ini eh, dibangun dengan asumsi bahwa peserta didik ibarat botol kosong. Jadi, gurulah yang harus mengisi botol tersebut. Kemudian perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Nah, agar materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan dikuasai oleh peserta didik, maka dalam proses pembelajaran yang diperlukan perlengkapan dan fasilitas pembelajaran eh, apa namanya segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang dapat memudahkan terselenggaranya proses pembelajaran seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat media pembelajaran lainnya maupun buku-buku pelajaran, baik itu buku perpustakaan serta berbagai macam alat-alat perlengkapan praktikum, laboratorium dan sebagainya yang menunjang yang tujuannya adalah untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar tersebut. Kemudian efektivitas daripada pembelajaran itu sendiri adalah tergantung pada ketersediaan perlengkapan dan fasilitas pembelajaran sebagaimana telah disebut sebagaimana yang sudah disebutkan di atas tadi bahwa suatu proses pembelajaran tanpa didukung oleh apa namanya perlengkapan atau fasilitas tentu saja hasilnya akan kurang maksimal dan ini akan mengacu kepada eh, tujuan daripada pembelajaran itu sendiri kurang sempurna atau tidak sempurna. Kemudian yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran. Nah, biasanya evaluasi dilakukan oleh pendidik atau guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pencapaian kompetensi siswa serta digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Artinya bahwa dari evaluasi ini seorang guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap apa yang sudah disampaikan atau materi terkait masalah materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, evaluasi itu berpedoman pada tujuan dan materi pembelajaran untuk menetapkan tingkat keberhasilan. Dengan adanya evaluasi, maka dapat diketahui ketercapaian daripada tujuan pembelajaran itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memang untuk menentukan tingkat ketercapaian daripada tujuan pembelajaran itu paling maksimalnya adalah dengan melakukan penilaian atau evaluasi. Kemudian yang selanjutnya penilaian di mana penilaian itu sendiri dilakukan secara konsisten, harus secara konsisten, artinya terjadwal, kemudian sistematis, komprehensif, objektif, dan terprogram dengan menggunakan tes, baik itu yang berupa tes tulis maupun non-tes atau dalam bentuk seperti tulis atau lisan. Nah, di sini
dijelaskan di sini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa penilaian atau evaluasi daripada pembelajaran itu mempengaruhi kepada minat belajar siswa. Kenapa demikian? Karena ada hasil yang harus diterima oleh siswa di akhir pembelajaran itu sendiri, yaitu suatu misalkan seperti hasil entah itu seperti raport atau penghargaan-penghargaan lainnya yang dilakukan melalui evaluasi atau penilaian daripada pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Saya Muhammad Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.